Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan.
hanya Kau yang mengerti hidupku, hanya Engkau yang mengerti segala cerita dalam hidupku. Ku mau lebih dekat lagi di dalam-Mu Tuhan, ku mau lebih lagi di dalam-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tiada kata lain selain ku naikkan syukur kepadamu, ku naikkan sembah padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus urapi hidupku, terus urapi hidupku, baharui hidupku Tuhan Yesus. Baharui hidupku, karena Kau yang mengenal hidupku Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, selidiki hatiku, sebab tiada yang tersembunyi dari-Mu Tuhan. Kau tahu semuanya, Kau tahu semuanya dalam hidupku. Yesus, seperti rusa yang haus akan sungai-Mu, begitupun jiwaku haus akan Engkau, haus akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terus selidiki hidupku, terus baharui hidupku Tuhan Yesus. Haleluya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
bagimu seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kisah di dalam Alkitab. Kita mungkin sering mendengar tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, kisah itu bisa kita baca di Lukas pasal 10 ayat 25-37. Nah, kisah tentang orang Samaria yang murah hati ini itu diceritakan oleh Tuhan Yesus berawal dari pertanyaan seorang ahli Taurat. Nah, kita tahu ahli Taurat itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, dia itu pandai, dia memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum Taurat. Dan kita tahu di dalam banyak kesempatan mereka itu ahli-ahli Taurat ini berdebat dengan Tuhan Yesus. Mereka berusaha mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya seperti menyudutkan Tuhan Yesus. Nah, para ahli Taurat ini melihat Yesus sebagai ancaman bagi tegaknya hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Romawi, termasuk pelaksanaan hukum Taurat dan hukum adat lainnya. Nah, kehadiran Tuhan Yesus itu dianggap mereka akan merusak tatanan hidup sosial dan kemasyarakatan yang sudah mapan. Contohnya mereka mengecam Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat, kemudian membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Bagi mereka perbuatan dari murid-murid Tuhan Yesus itu dianggap melanggar hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus ini menjadi ancaman bagi keberadaan para ahli Taurat. Karena itu ahli Taurat ini sangat membenci Tuhan Yesus. Nah, dan pada suatu saat akhirnya ada seorang ahli Taurat yang mengajukan sebuah pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dia ingin mencobai Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Nah, itu bisa kita baca di Lukas pasal 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Jadi kita tahu dari kalimat ini, dari ayat 25a ini, ahli Taurat ini intensinya atau tujuannya itu untuk mencobai Tuhan Yesus. Jadi pertanyaannya ini bukan untuk mendapatkan jawaban atas dasar ketidaktahuan. Jadi bukannya dia tidak tahu, tetapi hanya untuk mencobai. Pertanyaan dari ahli Taurat ini bukan untuk dia tuh mendapat kejelasan, tapi untuk mencari celah. Kalau dia mencari celah, kalau Tuhan Yesus
salah menjelaskan atau Tuhan Yesus keliru dalam menjelaskannya. Dan dia berharap dia bisa mendapat alasan yang tepat untuk menyudutkan Tuhan Yesus. Nah, apa pertanyaannya? Di dalam ayat 25b dilanjutkan, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan kalau kamu mau hidup yang kekal, kamu harus mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Nah, jadi ahli Taurat ini dia yang sebenarnya sudah tahu, tetapi dia berusaha mencobai Tuhan Yesus. Dia mempertanyakan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus pasti sudah mengetahui motivasi dari pertanyaan tersebut. Dan di ayat 26 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Nah, di sini Tuhan Yesus itu tidak marah. Tuhan Yesus juga tidak menghindar, tetapi Tuhan Yesus itu malah balik bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jadi Tuhan Yesus begitu bijaksananya, dia tidak langsung memberikan pernyataan, tetapi dia menggunakan pertanyaan lagi, karena dia tahu itu hanya pertanyaan yang mencobai. Nah, akhirnya Tuhan Yesus itu menggiring ahli Taurat ini untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Nah, dikatakan di ayat yang ke-27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, jadi bisa kita lihat bahwa ahli Taurat ini memang mengetahui secara detail. Dia mengetahui jawaban dari pertanyaannya itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-28, Tuhan Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Seharusnya kan masalahnya sudah selesai. Tuhan Yesus sudah mengatakan, jawabmu itu benar. Apalagi yang kurang? Nah, secara jelas pada ayat 29 itu dikatakan seperti ini. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ahli Taurat ini sepertinya nggak puas. Dia ingin terus mengajukan pertanyaan untuk mencobai Tuhan Yesus. Jadi untuk membenarkan dirinya, dia mengajukan pertanyaan yang kedua. Tentang siapakah sebenarnya sesamaku manusia ini. Nah, kalau di pertanyaan pertama tadi Tuhan Yesus balik bertanya, dan di pertanyaan ahli Taurat yang kedua ini Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah kisah yang sudah kita sama-sama kenal, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, di ayat yang ke-30 kita mulai kisah ini. Dikatakan, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kita tahu Yeriko itu letaknya sekitar 28-29 km dari Yerusalem. Dan dia itu terletak sekitar 276 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan Yerusalem itu terletak di ketinggian 754 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi memang dikatakan turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi orang memang harus turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, di dalam perjalanannya itu orang ini bertemu dengan penyamun-penyamun. Jadi penyamun itu orang yang istilahnya itu dia seperti perampok atau perampas. Nah, jadi orang-orang jahat ini, para penyamun ini merampok orang yang dari Yerusalem ke Yeriko ini. Dia merampok semua harta miliknya, mungkin memukulnya sampai dia setengah mati. Dan dia itu melukainya sampai orang ini hampir mati. Nah, dalam keadaan yang demikian, kita bisa bayangkan orang ini pasti mengharapkan bantuan. Dia pasti
berharap ada orang yang bisa membantunya karena dia tahu dia sudah terluka dengan serius. Nah, jadi mungkin dalam hatinya dia ini berharap, Tuhan, saya harap ada orang yang bisa menolong saya. Dia sangat berharap ada orang yang lewat dan yang bisa menolong dia. Nah, kita mulai di ayat yang ke-31. Ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu dan melewatinya dari seberang jalan. Nah, jadi bisa kita bayangkan orang ini memiliki harapan besar bahwa imam itu akan menolongnya. Dia memandang, oh imam ini orang yang terhormat, orang yang baik, yang mengerti keagamaan, dan dia berharap imam itu dapat menolongnya. Tapi apa yang terjadi? Imam itu malah melewatinya. Nah, orang yang kedua yang lewat yaitu di ayat yang ke-32. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang Lewi. Dia juga melewati orang ini. Jadi saat orang ini terluka, dia mengharapkan bantuan, dia melihat orang Lewi, mungkin dia berharap di dalam hatinya, ini kan orang yang melayani Tuhan, orang Lewi yang sudah tahu dia sudah tahu hukum Taurat. Dia tahu dia harus menolong saya, tetapi dia malah melewatkan. Nah, mungkin di dalam pikiran orang Lewi itu, dia mungkin berpikir kalau saya menyentuh orang yang luka ini mungkin saya akan jadi najis. Padahal orang ini sangat butuh ditolong. Nah, jadi orang Lewi ini sepertinya dia lupa bahwa mengasihi Tuhan itu juga harus diwujudkan dalam mengasihi sesama. Jadi dia melupakan perintah yang utama. Nah, hingga akhirnya siapakah yang datang menolong? Di ayat yang ke-33 sampai 35 dikatakan, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi ternyata yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia membalut lukanya, dia menyiraminya dengan anggur dan minyak, membawa orang itu ke penginapan dan rela mengeluarkan uang sebanyak 2 dinar, itu adalah orang Samaria. Kita tahu orang Samaria dan orang Yahudi ini saling membenci. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria bukan ras asli mereka. Orang Samaria sudah campuran. Seperti begitu. Nah, mengapa Tuhan Yesus memposisikan orang Samaria adalah orang-orang yang notabene, dia adalah orang-orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Mengapa Tuhan Yesus memposisikan orang Samaria ini sebagai orang yang dapat melakukan kasih? Di sini Tuhan Yesus itu hendak menggugah hati orang-orang Yahudi. Bahwa orang-orang yang justru mereka anggap rendah, itu justru yang mampu melakukan perbuatan kasih sesuai dengan perintah Tuhan. Di sini kita belajar, kita berusaha menghindari pikiran-pikiran yang menganggap diri kita ini terlalu suci di hadapan Tuhan. Kita merendahkan orang lain. Sampai kita lupa melakukan kasih yang sudah Tuhan tekankan, di mana kita harus mengasihi sesama kita. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus langsung mengarahkan pembicaraan itu di ayat yang ke-36 pada pokoknya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan akhirnya dia menemukan jawabannya di ayat yang ke-37. Jawab orang itu, orang yang telah
menunjukkan belas kasihan kepadanya. Nah, jadi dari kisah itu Tuhan Yesus hendak membukakan mata ahli Taurat yang sudah bertanya tadi untuk menyadari bahwa pengetahuan segala bentuk keagamaan, dia sudah melakukan berbagai macam peraturan keagamaan itu tidak ada gunanya jika tidak melakukan kasih. Semua pengetahuan tentang keagamaan tidak ada gunanya jika tidak terwujud dalam tindakan nyata. Kita bisa berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hati. Tetapi kalau nyatanya kita mengabaikan kasih, kita mengabaikan perhatian kepada sesama kita, maka itu adalah sebuah pernyataan yang sia-sia. Saya ulangi, kalau kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, tetapi kita tidak melakukan dalam tindakan nyata, yaitu kasih, maka itu adalah sebuah pernyataan yang sia-sia. Nah, Tuhan menghendaki kita itu untuk mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Tuhan menghendaki kita itu mengasihi sesama manusia, bukan hanya manusia yang sama dengan kita. Dan jadi perumpamaan ini adalah jawaban Yesus atas pertanyaan dari ahli Taurat yang bertanya, siapakah sesamaku manusia? Nah, mungkin ahli Taurat ini berharap Tuhan Yesus akan menyebutkan kriteria tertentu yang kemudian dia mungkin akan mendebatnya lagi. Tetapi Yesus malah memberikan sebuah perumpamaan yang mengejutkan, yaitu orang Samaria yang notabene dia dibenci oleh orang Yahudi, yang dihindari oleh orang Yahudi asli. Namun saat ada orang yang sekarat ini, orang Yahudi yang sekarat, malah orang Samaria yang menolong. Malah orang Samaria yang memberikan pertolongan. Jadi ini sebuah contoh yang luar biasa. Orang yang ditolongnya ini bukan hanya berasal dari kaum yang berbeda, tetapi yang selama ini mungkin menghina, mengasingkan mereka, mengasingkan orang Samaria. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, kita juga harus sadar kita tuh dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Mengasihi sesama kita, sesama manusia, bukan hanya karena mereka itu sama dengan kita. Tuhan itu menghendaki kita untuk kita menyatakan kasih yang sudah Tuhan berikan itu kepada sesama kita. Juga termasuk orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Dan jika kita memahami kasih ajaran Tuhan Yesus, maka seperti perintah Yesus di bagian akhir dari ayat 37b, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi semua pemahaman kita tentang kasih, semua pemahaman kita tentang keagamaan harus kita wujudkan, harus kita lakukan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi tidak hanya kita memiliki pengetahuan tentang kasih itu, tapi juga kita lakukan, kita praktekkan. Nah, jadi di kisah ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita untuk kita melakukan kasih. Bukan hanya kita memiliki pengetahuan tentang kasih, seperti orang ahli Taurat itu yang dia hanya memiliki pengetahuan keagamaan. Dia tahu pengetahuan tentang kasih, tetapi dia tidak mempraktekannya. Jadi Tuhan Yesus ingin mengajarkan pada kita untuk kita tidak hanya memiliki pengetahuan tentang kasih, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita sibuk dengan pelayanan tapi kita tidak melakukan kasih. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang hanya sibuk dengan kegiatan keagamaan tanpa kita melakukan perintah utama Tuhan, yaitu kasih. Tuhan begitu menekankan kasih itu untuk kita salurkan kepada orang-orang, sesama manusia, pada semua orang tanpa pilih kasih. Nah, jadi pada hari ini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki kita bukan hanya memiliki pengetahuan saja tentang kasih, tapi juga harus melakukan kasih.
Tuhan menghendaki kita untuk kita menjadi saluran kasih Tuhan. Untuk menjadi orang yang berusaha mengasihi orang lain. Bahkan orang yang menyakiti hati kita, kita juga berusaha mengasihi mereka sama seperti yang sudah Tuhan ajarkan. Dan biar firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita terus mengasihi sesama kita sama seperti seorang Samaria yang murah hati. Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami melakukan kasih itu, Bapa. Kami tidak hanya memiliki pengetahuan tentang kasih, tetapi kami mampu melakukannya. Kami mampu melakukan tindakan kasih kami, Bapa, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, Bapa. Kami tidak bisa sendiri, kami butuh Engkau, Roh Kudus, untuk menuntun kami agar kami bisa mengasihi sesama kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pagi pada hari ini. Menjadikan apapun yang kami kerjakan semuanya berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biar kami menjadi terang dimanapun kami berada, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur punya Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.